Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, saya ada di pantai Sabang Tendeh, lagi menikmati anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Walaupun siang bolong panas, tapi di tempatnya sini sejuk saudaraku. Karena apa? Itulah anugerah Tuhan, luar biasa bagi orang-orang yang benar-benar menikmatinya. Ya, sambil menikmati keindahan pantai Sabang Tendeh, saya akan men-share kebenaran firman Tuhan. Mari saudaraku, kita sama-sama baca dalam kitab 1 Korintus pasal 3 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berbunyi, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini firman Tuhan yang sangat luar biasa saudara. Firman Tuhan yang mengajarkan bahwa karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu masih ada iri hati dan perselisihan. Ya saudaraku, pernahkah kita mendengar orang yang selalu berselisih paham, orang yang slalu iri hati kepada tetangganya, kepada saudaranya, kepada rekan-rekannya satu tempat, mungkin itu bisnis, satu tempat pekerjaan, atau mungkin di wadah di satu persekutuan rohani. Bahkan iri hati pun banyak terjadi saudara. Firman Tuhan berkata bahwa jika masih ada iri hati dan perselisihan, itu menunjukkan adalah manusia duniawi. Walaupun kelihatannya rajin bersekutu dengan Tuhan, rajin melayani Tuhan, rajin pergi untuk hal-hal rohani yang dilakukan. Tetapi selagi masih ada iri hati dan perselisihan, masih manusia duniawi. Artinya kehidupannya masih kehidupan duniawi. Belum sungguh-sungguh bertobat. Belum sungguh-sungguh berubah. Karena apa saudaraku? Hati yang selalu iri kepada orang, melihat kelebihan orang, melihat potensi orang lebih besar, melihat kapasitas orang lebih besar, melihat karunia orang lebih banyak, merasa iri hati. Padahal kalau menyadari bahwa segala sesuatu yang ada pada dirinya bisa dimaksimalkan, tidak perlu lagi iri hati. Nah, inilah salah satu musuh terbesar yang banyak menghancurkan iman daripada anak-anak Tuhan. Dosa iri hati ini sudah ada pada zaman Kain dan Habel, di mana Kain begitu iri hati kepada saudaranya Habel, sehingga apa yang terjadi saudaraku, karena dia tidak bisa mengontrol rasa iri hatinya, sehingga dia melakukan suatu kesalahan yang fatal, sehingga dia melakukan satu dosa yang fatal. Karena apa saudaraku? Hanya karena iri hati. Padahal Tuhan sudah ingatkan kepada Kain, hati-hati, dosa sudah mulai mengintipmu. Tapi karena Kain terpengaruh oleh rasa iri hati dan tidak bisa mengendalikannya, sehingga yang dilakukannya sangat fatal. Yang dia lakukan adalah membunuh saudaranya sendiri, hanya karena iri hati. Banyak yang terjadi di lingkungan kita sebagai anak-anak Tuhan, banyak yang terjadi di lingkungan kita sebagai orang-orang percaya, karena dosa iri hati akhirnya apa saudara? Rela menghancurkan kehidupan daripada orang-orang yang bersama-sama dengan dia, rela menghancurkan kehidupan saudara-saudaranya, rela menghancurkan kehidupan orang-orang yang dulunya adalah sahabat karibnya, hanya karena iri hati. Bahkan orang-orang yang sudah terlibat dalam melayani pun, sudah lama terlibat dalam pelayanan pun, masih dilingkupi dengan iri hati, sehingga berusaha untuk menghancurkan, menjatuhkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang seprofesi dengan dia, orang-orang yang sama-sama rekan sekerja dengan dia. Hanya karena apa? Karena dosa iri hati. Karena dosa iri hati yang dikuasai, yang sebenarnya asalnya daripada iblis, tetapi karena tidak bisa dikendalikan, akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Makanya Rasul Paulus dengan tegas berkata bahwa karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apalagi kita anak-anak Tuhan yang sudah terlibat bahkan melayani Tuhan.
hati-hati dengan dosa yang satu ini. Ini mungkin kita anggap hal biasa, tetapi kita tidak sadari ini mudah masuk bagi mereka yang tidak waspada dengan dosa iri hati. Karena kalau dosa ini tidak bisa dikekang, tidak bisa dikendalikan, maka ini akan berakibat fatal bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan pribadi sendiri. Kain rela membunuh adiknya karena iri hati. Masih banyak lagi saudara-saudaraku yang terjadi, bukan hanya di lingkungan sekitar kita, di luar sana banyak yang terjadi, saudara. Bahkan orang tua membunuh anak, anak membunuh orang tua. Karena apa? Iri hati saudara, kakak membunuh adik, adik membunuh kakak. Karena apa? Iri hati. Ini semua pekerjaan setan, saudara. Pekerjaan iblis. Jadi hati-hatilah dengan ini, iri hati. Jangan biarkan dosa iri hati masuk di dalam hatimu, masuk dalam dirimu, menguasaimu. Tetapi biarlah dirimu yang mengendalikan, dirimu yang membawa pribadimu untuk menjadi pribadi yang bijak. Sehingga di dalam segala hal engkau bisa menjaga hatimu, bisa menjaga dirimu. Seperti firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bagaimana kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan? Pertama, takutlah akan Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan tidak membiarkan hatinya dikuasai oleh roh iri hati. Yang kedua adalah selalulah bersyukur. Orang yang selalu bersyukur tidak mempunyai waktu untuk iri hati kepada orang lain. Orang yang selalu bersyukur tidak mempunyai waktu untuk membiarkan dirinya iri kepada sesamanya. Karena apa? Dalam dirinya selalu dia bersyukur. Bahkan dalam kelemahan pun, dalam keterbatasan pun, dalam kekurangan pun, dia masih bisa berkata, terima kasih Tuhan buat hari yang kau beri. Terima kasih Tuhan buat berkat yang kau beri. Terima kasih Tuhan buat hidup yang kau beri. Terima kasih Tuhan buat nafas yang kau beri. Sehingga apa saudaraku yang dikasihi Tuhan? Iblis tidak mendapat bagian atau kesempatan untuk merasuk di dalam dirinya, di dalam hatinya lewat roh iri hati. Karena apa? Dia senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang percaya untuk selalu hidup di dalam takut akan Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan dan tidak iri hati, atau jangan iri hati. Yang setuju katakan amin. Semangat, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.